Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope everything is okay. Before we begin, let's pray together. Amin. Baik Ananda Soleh dan Soleha, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini Ustazah sangat senang sekali karena bisa berjumpa lagi dengan Ananda Soleh dan Soleha meskipun melalui pembelajaran daring. Gimana kabar bunda dan ayah yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa membersamai Ananda Soleh dan Soleha kami selama pembelajaran daring. Insya Allah jadi pahala untuk kita semua. Baik Ananda Soleh dan Soleha, untuk pertemuan hari ini tentunya masih merupakan rangkaian dari pembelajaran kita sebelumnya. Kalau di bab 2 ini, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial, ada asosiatif, kemudian disosiatif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana proses interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Oke, check this out. Oke, proses interaksi sosial. Oke, nah, Ananda Soleh dan Soleha, silakan perhatikan slide dari Ustazah. Jadi, proses interaksi sosial itu melahirkan yang namanya kebutuhan untuk hidup dalam keteraturan. Jadi, pada saat kita berinteraksi, misalnya antara si A dengan si B, dalam berinteraksi sosial tentunya membutuhkan yang namanya aturan, ya. Nah, aturan ini tentunya dibuat untuk mengatur bagaimana proses terjadinya interaksi antara si A dan si B tersebut, ya nah ya. Dan proses interaksi sosial di sini tentunya terjadi karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan atau adanya keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, nah ya. Jadi norma sosial merupakan kebutuhan yang harus ada ketika terjadi interaksi sosial. Nah, norma sosial ini, norma itu kalian sudah mungkin mendapatkan dalam materi PKN kalian yang dibawakan oleh Bu Syahidah. Norma itu artinya aturan yang mengikat atau aturan yang mengatur, yang memuat tentang benar atau salah, ya. Jadi aturan yang mengikat dan aturan yang mengatur benar atau salah tingkah laku manusia. Oke. Jadi setelah adanya norma sosial, tentunya dibutuhkan yang namanya institusionalisasi. Nah, institusionalisasi di sini yang dimaksud adalah lembaga sosial. Nah, lembaga sosial yang ikut berperan dalam mengatur adanya proses interaksi sosial, salah satu contohnya adalah kepolisian. Nah, kepolisian ini apabila terjadi, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa ada bentuk-bentuk interaksi sosial, ada asosiatif, ada disosiatif. Nah, disosiatif itu yang mengarah pada perpecahan, pertentangan atau konflik, ya nak ya. Nah, lembaga kepolisian atau institusi kepolisian di sini tentunya dia berperan penting dalam mengatur agar proses interaksi sosial tersebut berlangsung secara aman. Meskipun terjadi konflik, pertentangan, tapi dapat dicari solusinya bersama, ya, dan dapat diatasi. Itu maksudnya, nak. Kemudian institusional di sini ya tentunya melahirkan yang seperti Ustazah bilang tadi, ada yang namanya lembaga sosial. Nah, kemudian selain kepolisian, ada lembaga yang tentunya berperan bagaimana caranya untuk mewujudkan terwujudnya proses interaksi sosial yang positif. Ya, bagaimana norma-norma sosial atau aturan-aturan sosial itu dapat diketahui, dapat dipelajari oleh manusia. Nah, lembaga sosial yang dimaksud di sini adalah pendidikan melalui bangku sekolah, ya, mulai dari kalian TK, kemudian
kemudian kalian SD, SMP, dan selanjutnya SMA, kemudian selanjutnya sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, lembaga sosial di sini nak tentunya sangat berperan terhadap upaya untuk menumbuhkan adanya proses interaksi sosial yang positif atau yang disebut dengan asosiatif. Ya nak ya. Kemudian fungsi dari lembaga sosial berikutnya adalah memberikan pedoman atau petunjuk kepada masyarakat agar tidak menyimpang, ya. Kemudian menghimpun dan mempersatukan anggota agar tercipta integrasi masyarakat. Integrasi itu artinya kesatuan atau persatuan masyarakat dan mengadakan kontrol sosial. Seperti itu. Jadi selain ada kepolisian yang bertugas untuk mengontrol, nah ada juga lembaga pendidikan, ya, bangku sekolah yang bertujuan untuk bagaimana mencetak atau menumbuhkan generasi-generasi yang senantiasa melakukan proses interaksi sosial dan diupayakan mengarah pada interaksi sosial yang bersifat positif. Oke. Untuk pembahasan lembaga sosial, insya Allah Ustazah akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial. Nah, yang pertama itu Ustazah singkat. Jadi pertama itu ada lembaga keluarga, kemudian ada lembaga agama, ada lembaga ekonomi, kemudian ada lembaga pendidikan, dan ada lembaga politik yang tentunya semuanya memiliki peran untuk membina dan membimbing anggotanya untuk beradaptasi pada lingkungan fisik dan budaya. Jadi di lembaga pendidikan tentunya kita dibimbing oleh guru, ustadz dan ustazah kita untuk dibimbing untuk mengetahui perilaku yang benar seperti apa, kemudian perilaku yang tidak benar seperti apa. Dan ketika kita sudah terjun ke masyarakat atau masuk dalam lingkup kerja, nah di situ ada lagi lembaga-lembaga yang lain yang berperan untuk membina kita atau untuk mengontrol kita agar senantiasa berada pada proses interaksi sosial yang positif. Oke. Nah, insya Allah itu tadi singkat tentang lembaga sosial. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara detail apa sih itu lembaga keluarga, apa sih lembaga ekonomi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Baik Ananda Soleh dan Soleha, untuk pertemuan hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini dan minta tolong selain kalian Ustazah instruksikan untuk menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, Ustazah minta juga untuk mengerjakan assignment tugas. Ada soal 2 nomor yang ada di assignment, silakan dikerjakan di buku tulis kalian, kemudian dikumpulkan ke assignment paling lambat hari ini pukul 15.00. Jadi minta tolong sekali lagi untuk senantiasa mengerjakan tugasnya tepat waktu, karena tentunya berbeda antara yang tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu. Dan syarat untuk mengikuti ulangan harian adalah seluruh tugas IPS-nya lengkap. Nah ya, jadi hari ini kesimpulan pembelajaran kita atau the conclusion is proses interaksi sosial itu membutuhkan pengontrolan dari institusional yang dibentuk dalam lembaga sosial. Nah, lembaga sosial di sini tentunya memiliki norma-norma, ya nak ya, norma-norma itu merupakan kebutuhan manusia untuk hidup dalam keteraturan. Oke, finally Ustazah ucapkan selamat mengerjakan soal yang Ustazah berikan dan ingat deadline-nya pukul 15.00 hari ini. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.